Artinya kelas 7 semester 2 sudah dia selesaikan, kelas 8 semester 1 dia selesaikan. Pada saat dia kelas 7 semester 2, maka dia bisa tidak mengikuti pelajaran fisika atau IPA. Nilainya kan sudah dapat di kelas 7 semester 1. Kemudian terus kalau tidak ada pelajaran fisika, dia nggak ngikutin pelajaran fisika, dia ngapain anak itu? Ini baru ide ya, suster, waktu itu ide. Ada yang namanya pengembangan kemampuan diri. Sekolah harus menyediakan misalkan ekstra video editing, sound musik recording, kemudian YouTuber, kemudian coding, kemudian macam-macam banyak sekali. Ini anak-anak pinter, anak-anak pinter. Tapi anak-anak pinter ini juga harus dipetakan kesukaan mereka ada di mana. Seandainya saya mengandaikan kesukaan mereka ada di teknologi informasi ini, kita sediakan mereka tidak mengikuti pelajaran fisika, tetapi mereka dengan enjoy masuk di kelas video editing, kelas sound recording, kelas coding, kelas YouTuber, kelas itu dan sebagainya. Di rapot fisika dia semester kelas 7 semester 2 sudah ada kan nilainya? Salah nggak? Dengan negara kita salah nggak? Enggak kan? Raport nilai dia ada kok, selalu ada. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan learning management system yang kita buat begini. Saat dia kelas 7 semester 1, dia mengikuti pelajaran semester kelas 7 semester 1 di sekolah. Saat dia di rumah, dia bisa belajar fisika kelas 7 semester 2 di rumah atau dimanapun, pokoknya pas tidak pelajaran ini. Kemudian dia bisa, kemudian guru ini, dia bisa ikut tes yang dilakukan secara online atau apa dan sebagainya. Pokoknya tes standar kelas 7 semester 2. Dites lulus nggak? Kalau lulus dia dapat nilai dan sebagainya. Ulangan juga ngikutin terus. Dapat, waktunya sudah. Kira-kira kalau sekolah suster Bapak Ibu semua di kota besar dan ini dikemas menarik di masa pandemi ini, menarik nggak? Anak-anak nggak usah sekolah 3 tahun atau 2 tahun selesai. 2 tahun selesai maksud saya dia selesainya secara yuridis 3 tahun, tetapi mengikuti pelajaran di sekolah Bapak Ibu Suster itu cuma 2 tahun. Yang setahun ini dia tidak usah sekolah, bisa mengembangkan diri kemana-mana. Karena nilai di rapot kan sudah dapat semuanya anak ini. Bisa untuk mari kalau itu menjadi apa namanya ide kita bersama, bagi yang tertarik ayo kita create, kita desain kurikulumnya, kita desain mateng, kemudian 2-3 tahun ke depan baru ini dilaksanakan misalkan seperti itu. Karena mendesain kurikulum harus ada waktu. Karena anak-anak yang pinter itu apa ya? Mereka ngikutin, tetap ngikutin sopan di kelas ngikutin.
Tapi yang dia lakukan tidak fisika kelas 7 itu gitu. Dia melakukan yang lain, dia tetap diam dan itu menjadi kebosanan sendiri buat mereka. Tapi ini baru dunia ide. Dunia ide ini harus dikaji secara ilmiah. Nanti dokumen naskah akademiknya harus kita siapkan, kemudian kita mau bagaimana. Itu menjawab tantangan Suster Romana, Romana Pane tadi. Kemudian yang kedua, ada penambahan jam pelajaran di Kepanguduluran. Mungkin Pak Aka bisa menceritakan ini yang di Pangudulur. Monggo Pak Aka, silakan. Oke, terima kasih Pak Aris. Suster, di Yayasan Pangudulur memang mata pelajaran kepanguduluran itu ada 1 jam. 1 jam biasanya, ya nggak biasanya, tapi semua sekolah yang mengampu adalah wali kelas. Jadi wali kelas yang mengampu untuk mata pelajaran ini. Untuk keintegrasian dengan MAPEL memang itu diserahkan oleh sekolah masing-masing. Jadi ada yang dia, ada yang tidak. Nah, kalau di tempat saya memang belum sepenuhnya terintegrasi dengan MAPEL yang lain. Tetapi memang materi ini menjadi bagian materi untuk bagaimana menceritakan atau menularkan hal-hal positif para pendiri FIC yang ada 10 keutamaan itu, kemudian nanti akan diimplementasikan dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan keseharian mereka melalui pembelajaran kepanguduluran. Tapi untuk keintegrasian dengan mapel lain di tempat saya, khususnya di tempat kami, memang belum sepenuhnya. Mungkin di sekolah lain sudah, karena memang diserahkan oleh sekolah masing-masing. Begitu, Suster. Jadi yang mengampu adalah gurunya, wali kelas, begitu. Pak Heri, boleh saya tanya langsung kepada Pak Aka lagi, lanjut? Boleh, Suster, silakan. Apakah ada tesnya, Pak? Tesnya ada nilainya bagaimana? Ya, ada, Suster, ada nilai, ada tesnya. Tapi kalau di raport nanti bentuknya deskriptif, ya. Oh, gitu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak. Itu juga ada. Kami akan tambahkan juga informasi juga buat Pak Aka. Semoga bisa jalan dari 6 core value yang ditemukan di riset kita untuk Panguduluhur. Kemungkinan nanti akan ada perubahan Kepanguduluhuran. Setelah 12 tahun ya Pak Aka ya? Sekitar kurang lebih ya? Pak, kurang lebih ya. Ya, begitu. Kita kurang lebih 12 tahun berjalan, ini ada riset menemukan hal yang baru, kemudian meng-create lagi kurikulum kepanguduluhuran. Jadi tidak tabu untuk kita melakukan evaluasi, Suster, Bapak Ibu. Kalau memang harus dirubah ya dirubah. Kemudian penilaiannya pun juga yang kemarin kami sampaikan, kita sudah diskusi MBTI Pak Guido. Arahnya ke sana. Panguduluhur juga sudah berpikir arah ke sana. Mari Pak Guido sama-sama bareng. Kemarin Pak Agustinus Tanggana, ayo kita mengarah ke sana karena ini sikap ya. Sikap tidak bisa dinumerikan macam itu. Karena kalau sudah masuk ke observasi yang melihat indikatornya juga tidak jelas, mengisinya dengan perasaan, itu hasil dari apa, menilai ke anak juga bisa berbeda. Begitu Suster, Bapak Ibu semuanya, semoga siang hari ini menjadi semakin berat tugas Suster, Bapak Ibu semuanya. Pasti Pak, pasti ya. Itu. Jangan double. Ya. Gitu. Tapi tambah bebannya Pak. Ya, tambah beban, tambah ilmu, dan ya. Semoga semakin baik dan kita bisa bersinergi, Suster, Bapak Ibu. Silakan gunakan Google Classroom untuk kita berkomunikasi dan berdiskusi. Kalau
nomor WA saya punya ya, semoga sudah Ya. punya. Kalau belum punya ya nanti saya beri. Oke? Pak Heri Ya, boleh? Boleh. Saya Mari. mau bertanya atau gimana ya? Sharing juga. Silahkan Bu Lili. Ya. Sharing juga kami di tahun ini, Pak, tahun pelajaran ini dari yayasan ada kerjasama dengan Mentari Group, sehingga kami harus, ya katakanlah harus memanfaatkan hal ini karena ada hubungannya juga dengan finansial. Maksudnya kami bahwa seluruh siswa kami wajib mengikutinya. Titik beratnya adalah pada pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP dan SMA. Kalau SD itu literasi dan numerasi. Tapi kalau untuk SMP SMA dari yayasan titik beratkan pada pembelajaran bahasa Inggris. Apakah ini masuk pada pengembangan kurikulum berdasarkan evaluasi atau seperti apa? Karena kami harus menambah ekstra waktu untuk anak-anak kami maupun guru-guru kami, karena 4 guru mata pelajaran bahasa Inggris saat ini sementara mengikuti diklat selama setahun 40 kali meeting, dan sampai kemarin itu kurang lebih baru jalan 8 kali pertemuan mereka. Jadi masih ada sekitar 32 selama setahun, dan mereka akan mengajar pada anak-anak kami di luar jam pembelajaran yang reguler. Sehingga kami sebagai pimpinan sekolah membuat program minggu depan harus jalan, tambah jam pembelajaran khusus bahasa Inggris, sehingga saya bilang pada anak-anak bahwa itu seperti kursus, Pak. Seperti kursus, sehingga memotivasi mereka bahwa nanti ada produk dari diri mereka. Yayasan menginginkan kami ada nilai plus dari sekolah-sekolah lainnya, lebih utama ke belajar bahasa Inggris sih, Pak. Ya. Jadi pertanyaan kami, apakah ini juga masuk pada pengembangan kurikulum berdasarkan evaluasinya? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bu Lili. Ya. Mentari Group itu lembaga bahasa Inggris ya Bu ya? Kami Kira-kira hanya begitu. mengikuti saja, ya. Ya, Lebih, ya. Tahu. Kalian penerbit itu Pak Heri? Oh, Penerbit juga ya? Iya, karena ke dalamnya mereka memberikan kami buku kepada seluruh siswa, tapi kami wajib tentunya membayar. Bukunya lebih di atas dari semua yang ada di Indonesia, Pak. Harganya, Pak. Ya, satu buku 100.000, tapi di dalamnya kami berpikir anak-anak kami kan dapat tambahan belajar, baru untuk para pendidik kami, guru mata pelajaran bahasa Inggrisnya dapat diklat selama 40 kali dalam setahun, Pak. Iya, iya. Ya, pada prinsipnya adalah bagaimana benefit yang bisa kita dapatkan kan, itu selama itu kita mempunyai benefit yang bank dan sebagainya bisa dijalankan. Kemudian pertanyaan tadi, gini Bu, satu hal yang harus diperhatikan adalah saya setuju itu ada pelajaran bahasa Inggris ya untuk anak-anak. Target dari Ibu dari yayasan apa, itu yang menjadi pemikiran saya. Karena saya dulu pernah waktu ILP yang bekerja dengan YPL, kalau targetnya setelah mengikuti kursus dari Mentari Group, anak-anak bisa conversation, keren Bu. 3 tahun, semua anak. Coba deh Ibu diskusikan dengan Mentari Group.
Bukunya sudah di atas rata-rata. Bagus kan berarti. Metodenya tentunya juga bagus dan sebagainya. Nah, kita memberi nilai plus. Tadi kan dikatakan kita akan memberi nilai plus untuk sekolahan kita. Terus plusnya di mana? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya plusnya bagaimana? Kalau di sekolah kami, putra-putri Bapak Ibu sekolah di sekolah kami bekerja dengan Mentari Group, keluar dari sekolah kami dijamin atau 1 tahun sekolah di tempat kami dijamin bisa conversation, dijamin. Jika tidak bisa conversation, uang kami kembalikan 100%. Ya. Gitu. Ibu maaf, ini berbicara bisnis ya. Iya, kalau saya Ini lihat bisnis. seperti itu. Bagi saya sih oke-oke saja. Karena saya dulu juga punya bimbingan belajar dan kami mempunyai program bimbingan belajar persiapan ujian nasional untuk SD, SMP, dan kami mempunyai promo seperti itu. Silakan belajar di tempat kami. Jika nanti di ujian nasional nilai rata-rata Anda kurang dari 8, uang pembayaran selama kamu belajar di bimbel kami kembalikan semuanya. Betul Bu, itu kami lakukan dan itu sangat memotivasi guru-guru kami. Ini bimbingan belajar. Bekerjanya luar biasa guru kami. Itu. Ya, akhirnya memang semuanya di atas 8. Nah, dengan Mentari Group Ibu bisa dealing seperti itu enggak? Gitu. Jika itu bisa dealing semacam terjadi deal semacam itu, Ibu bisa branding sekolah Ibu, yuk sekolah di tempat kami 1 tahun bisa conversation. Oke Bu itu. Tetapi kalau tidak bisa apa-apa, tidak ada jaminan apa-apa, ya Ibu mau branding sekolah Ibu di bahasa Inggrisnya apa? Hanya dengan buku dari Mentari yang mahal, gitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah ini masuk di dalam evaluasi kurikulum? Masukkan, Bu. Masukkan. Segala yang berkaitan dengan lingkungan sosial yang mempengaruhi pendidikan, mempengaruhi pembelajaran, dimasukkan. Itu. Tuh, ini direkam ya. Direkam. Tapi tidak apa-apa, kita tidak apa-apa. Kita fair ya, kita fair karena kita tidak kebetulan setelah jadi guru saya berusaha berbisnis dan sebagainya tahu hal seperti itu. Begitu kira-kira Bu Lili. Iya, kalau dari saya pribadi, kebetulan saya background-nya S1 Bahasa Inggris, Pak, ya. Dan S2 juga. Jadi saya memberi motivasi kepada anak-anak produknya nanti yang akan mereka capai. Ya. Jadi saya tidak melihat nilai bisnis yang diberikan oleh yayasan, yang diambil oleh yayasan, tapi manfaatnya ke anak-anak kami itu. Ya. Ya. Nah, maka harus bisa meyakinkan atau diyakinkan ke anak-anak, ke orang tua, ini 1 tahun targetnya bisa conversation. Seperti RPP saya tadi itu loh Bu, di Olimpiade, nilainya 90 minimal gitu. Jadi degree-nya di dalam menentukan tujuan pembelajar, degree-nya juga muncul di. Tapi prinsip bagus Bu, ada muatan itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Lili. Kiranya sudah jam 11:30. Tidak apa-apa Bu, ada yang masih mau bertanya? Kalau masih mau, nanti kita ada FGD jam 1.
Itu kita bisa diskusi banyak di sana. Kiranya lebih baik diskusinya di nanti jam 1 ya. Sekarang kita makan siang bersama-sama dulu di tempat masing-masing. Ya, oke, saya Kita kembalikan ke Pak Henry. Silakan. kita mau makan sate dari Pantun tadi, Pak Heri. Sate virtual ya, Pak. Kita ke Pak Henry. Ya, baik. Pada Pak Heri yang sudah menyampaikan banyak sekali materi-materi sehingga tidak terasa diskusi kita melewati jam yang sudah ditentukan. Sekitar 20 menit kita melewati jam yang sudah ditentukan. Tidak apa-apa. Setelah ini, Suster, Bapak, Ibu, kita lanjutkan untuk refleksi mandiri. Boleh istirahat terlebih dahulu, makan siang terlebih dahulu. Tadi kalau mau makan sate, saya kirim di chat saja gambarnya. Kemudian nanti kita kembali lagi pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjut nanti dengan materi dari Pak Heri mengenai FGD dan peran fasilitator. Begitu. Monggo, silakan Suster, Bapak, Ibu. Dilanjutkan untuk istirahat terlebih dahulu. Boleh? Berdoa dulu, tutup dalam doa. Oh iya. Oh ya, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Karena tadi sudah dibuka oleh Bapak Agustinus Tanggana, saya minta kesediaannya Bapak Krismanus untuk menutup doa di sesi yang pertama ini. Silakan Bapak Krismanus untuk menutup doa sesi pertama. Baik, Bapak Ibu, Suster, mari kita akhiri sesi pertama hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, yang senantiasa mendampingi dan menyertai perjalanan hidup kami. Engkau menyertai kami dari awal hingga berakhirnya sesi pertama pertemuan kami pada pagi hari ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa tugas yang akan kami terima, baik sebagai penyelenggara POP ataupun sebagai fasilitator, tidak akan mampu kami laksanakan jika tanpa bantuan-Mu. Nah, kekayaan mohon bimbingan dan tuntunan-Mu sepanjang kegiatan kami selanjutnya hingga selesai ya Tuhan. Semoga kiranya Engkau tetap berbaik hati kepada kami, karena kami adalah umat pilihan-Mu. Bapa yang baik, berkatilah seluruh tim dari konsorsium Ismoyo yang telah memfasilitasi ini. Semoga seluruh jerih payah mereka dapat berhasil dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menikmati santap siang dan istirahat sebentar untuk menimba kekuatan baru yang berasal dari-Mu. Kami mohon pendampingan-Mu agar kiranya kami nanti di pukul 13 kami dapat mengikutinya kembali dengan sehat dan bahagia. Semuanya akan ditutupan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Krismanus. Suster, Bapak, Ibu, mohon kesediaannya untuk mengisi angket evaluasi yang sudah disampaikan di chat Zoom ini. Ini dari tim Monef. Monggo silakan untuk diisi sebagai angket evaluasi kegiatan TOT. Itu tadi yang kita berbicara evaluasi, ini tim Monef internal melakukan evaluasi. Silakan Suster, Bapak, Ibu, mohon untuk mengisi form. Saya ikut ngisi boleh enggak ya? Saya coba. Ya, silakan Pak Heri. Ya, angket evaluasi Ya. kegiatan training of trainers. Tidak ada penjelasan ini untuk siapa ya. Ini narasumber boleh ngisi enggak, Mas Henry?
Saya pikir boleh Pak. Mengisi. Saya pikir boleh ya, kalau enggak dipikir enggak boleh ya. Tidak ada penjelasannya. Ya, ya. Coba saya tanyakan tim Monef Ya, nanti. ditanyakan tim Monef. Ya. Kalau boleh kan asik ini nomor Oh 19. ini di sini ada tim Monef ini Pak Heri, ada Pak Kirjo di sini masuk di Oh, Mas Untuk Kirjo. peserta, Pak. untuk Mas Kirjo. peserta ya Pak Kirjo. Ya, itu untuk Oh, peserta. untuk khusus untuk peserta Pak Heri. mana? Khusus untuk peserta, Pak. Kak kelas saya rajin ini. Terima kasih untuk peserta ya. Kalau Ya. begitu saya tidak deh. Ya. Ya. Khusus narasumber apakah ada Pak Kirjo? Khusus. Mas Kirjo, kabarnya? Oh, baik. Siapa ini? Ayo, siapa? Bapak Kepala Sekolah Anselus Iya. AK Prasetyo. Saya baik-baik saja. Nanti malam saya ke Salatiga, Mas Aka. Kemana? Neng di? Saya ngikut Pak Heri itu nanti. Saya manut Pak Heri, nggak tahu saya di mananya, tapi katanya ke Salatiga. Saya nggak hafal juga daerah sana. Oh iya? Iya. Oh. Loh. Nanti saya ke Tangerang ya. Oh iya, bagus nggak ketemu Berarti kita tadi. ya, loh, kan Pak Kirjo ngikut saya, berarti Pak Kirjo ke Tangerang, enggak ke Salatiga. Oh, berarti info yang saya dapat salah, saudara-saudara. Pak Kirjo. Pak Kirjo maaf ya. Ya, baik, Bu. Saya dimaafkan enggak ya? Dimaafkan. Oh iya, ya udah makasih loh. Saya lupa tadi permintaan Pak Kirjo. Apa itu, Bu? Tadi loh yang di chat pribadi itu loh. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Makasih, Ah. Ji. Bisa dipenuhi lain kali kok. Oh ya, siap-siap. Ya, Ini saya dari Mohon tadi maaf, ngobrol. Saya Suster, minta, Bapak saya Ibu, minta mohon pribadi. bentar Pak Kirjo. Gimana, Mohon Pak? maaf. Suster, Bapak Ibu, mohon maaf kami dari tim pelaksana PUP meminta maaf karena Pak Kirjo dan Bu Rini berbicara secara pribadi. Nyun sewu, mohon maaf Bu Rina. saya belum selesai. Nyun sewu. Kalau mau secara pribadi jangan di room. Ini Pak Kirjo Nyun dan Bu sewu, nyun Rina. sewu. Aduh. Ini masih ada peserta lainnya Bu Rina. Ya, Nah, ya. untuk meneruskan chat jangan diteruskan di sini. Pak Kirjo. Jangan sampai salah kirim Mohon Pak maaf, Heri. Bunda, Suster, Bapak Ibu. Baik, Suster, Bapak Ibu, jika sudah berhasil untuk mengisi, boleh sejenak. Mas, Ya, minta Ya, Suster. maaf ini saya ada gangguan laptop. Apakah linknya bisa dikirim ke grup ya? Oh Soalnya ya, untuk ya. buka. Oh ya, Suster.
Oke, saya pamit dulu. Suster, Bapak, Ibu. Selamat Ya. siang semuanya. Ya, Pak, selamat siang. Ya. Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak Agustinus Agustinus. Kandana. Mari. Mohon pamit saya juga, Pak. Ya, Terima kasih untuk sesi ya satu, Bu Pak. Lili. Ya, Terima kasih, terima kasih Pak. juga. Sampai ketemu Mohon nanti. pamit, Suster, Bapak Ya. Ibu. Ya, Sampai Bu Gita ketemu di Silalahi. Ya, Bu. pertemuan yang kedua. Ya, Mau ketemu lihat kembali Bu. jam 13. Oke, Bapak. Ya. Ya, oke. Oh, bengi ketemu Pak Aka apa, Lek? Neng kalau tiga. Ketemu di mana Pak Eri? Mae mbuh ngendi kok Lah ini soal tigone ning ndi Mas Kirjo? neng kota ngono jarene. Lah ning kota ning ndi? Anu to, kirimi Hotel apa? nomor WA. Wah, Jenengan kirim ke nomor ten Lek Kirjo niku Pak Aka. Sampun kok. Pak. Apun? Oh niku kakak kelas saya yang paling rajin itu. Kakak kelas ten Sadak. Nggih. Oh, wis tuwa to Lek kowe iki. Kan yo tuwa jenengan. Nah, aku kan rung tukul untukku. Ini kakak Heri, Kak. Ya anak tersayangnya Pak Atmadi kuwi, Dik. Oh iya. Pak Heri. Pak Atmadi. Wah, aku yo dhisik tersayang banget karo Atmadi. Dulu Pak Atmadi itu kaget Pak saya lulus. Kok iso lulus ya kaget ya. Pak Atmadi nek saya sama-sama malah kaget. Kowe kok iso urip to, Le? Oke, saya tak duluan ya. Monggo Pak Akas, ya. Suster Romana, Suster Siap, Pak. Luciana. Saya juga Iya, Pak Heri. Ya. duluan. Terima kasih. Mas Henry. Kapan saya Sampai bisa jumpa. ke Sibolga ya, Salah Suster? tiga ya, Pak. Medan Pak Eri. Medan ya. Medan Pak. Ya, nanti kontak-kontak kalau kami ke sana. Iya. Oke, terima kasih banyak. Saya Ye. pamit dulu. Terima kasih Pak. Oke, Ya, Pak. terima Oke. kasih Pak Heri. Suster, Bapak, ini saya tutup dulu ya. Nanti saya buka lagi jam 13, jam 1. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya, Matur nuwun. matur nuwun, Pak.